الحمد لله الذي فضل العلم على الجهل وهو القائل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. يقول الله عز وجل في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. أيها الناس، أوصيكم نفسي وإياي بتقوى الله امتثالا لقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، segala puji bagi Allah, terus menerus kita persembahkan kehadirannya atas segala limpahan rahmat nikmat serta karunia yang senantiasa terus menerus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah Subhanahu wa taala begitu banyak memberikan nikmat kepada kita. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala hanya meminta kepada kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat, patuh serta tunduk kepada Allah kapan dan dimanapun kita berada. Salat dan salam kalau kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah suri tauladan kita. Utusannya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga izin Allah dengan usaha, jeripaya dan kesabaran beliau, yang gelap menjadi terang, yang jahiliyah menjadi Islamiyah, bagaimana yang telah diajarkan Rasulullah SAW. Hadirin sekalian jemaah rahimakumullah, mengawali khutbah singkat kita pada hari ini, terlebih dahulu kami berpesan kepada kita semua agar kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesan ini adalah merupakan pesannya Allah untuk hamba-Nya. Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Dan bahkan termasuk salah satu daripada rukun khutbah Jumat itu sendiri. Kalau demikian adanya, maka begitu penting takwa ini untuk kita laksanakan. Begitu penting sifat-sifat takwa terdapat pada diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Hadirin sekalian jemaah rahimakumullah. Di dalam ayat yang kami bacakan di awal khutbah tadi, Allahu alladzi khalaqakum min dha'fin. Allah yang telah menjadikan kalian dari yang lemah. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian setelah lemah itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kuat. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah. Kemudian setelah menjadi kuat itu menjadi lemah kembali dan berubah. Yakhluqu ma yasha. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki. Wa huwa al-'alimul qadir, dan dia mengetahui dan Maha Kuasa. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, inilah perjalanan hidup kita di dunia. Dari lemah kuat, kemudian menjadi lemah kembali. Kita lemah, baik itu fisik maupun materi.
Begitu kita dilahirkan oleh orang tua kita ke atas muka bumi ini dalam keadaan posisi lemah dan tanpa memiliki apa-apa. Jangankan lain-lain, tingkat busana saja tidak kita miliki. Begitupun ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga tanpa membawa apa. Kemudian seiring dengan waktu berjalan, atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas kuasanya Allah, kita mulai bertambah besar sehingga kemudian menjadi kuat. Menjadi kuat, menjadi dewasa, menjadi remaja, menjadi pemuda. Lalu kemudian setelah itu menjadi lemah kembali. Itulah siklus kehidupan kita manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ada perjalanan waktu yang sedang kita jalani di balik penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Maka hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita yang hadir di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini adalah merupakan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sedang menjalani perjalanan. Kalau yang muda, yang masih kecil, yang masih remaja, tentu perjalanannya menuju kuat. Sementara yang sudah tua, yang sudah dewasa, perjalanannya menuju lemah kembali, menjadi orang tua. Maka hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, hendaknya kita syukuri dengan sebaik-baiknya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala suatu saat nanti akan mencabut seluruh nikmat yang diberikan kepada hambanya tersebut. Akan diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa pandang bulu. Baik itu laki-laki maupun perempuan, yang kaya ataupun yang miskin, yang kuat ataupun yang lemah, semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam kita menjalani perjalanan hidup kita di dunia ini, di dalam kita menjalani nikmat umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, ada 3 hal yang perlu kita pahami. Yang pertama sekali, bahwa memang waktu ini sangat cepat berlalu. Dari yang kecil tadi menjadi kuat, lalu kemudian menjadi lemah kembali, itu perjalanan yang sangat singkat sekali. Dan itu dapat kita rasakan. Bagaimana kemarin seolah-olah kita masih merasa duduk bercengkrama dengan saudara-saudara kita yang masih muda, karena posisi kita pun masih dalam keadaan muda bagian tua. Rasanya kemarin kita masih duduk di bangku kelas SD, SMP ataupun aliyah. Rasanya kemarin kita baru menyelesaikan bulan Ramadan, tapi kemudian hari ini sudah menyongsong bulan Ramadan lagi. Hari ini kita berada di tanggal 12 Rajab. Setelah Rajab kemudian ada Sya'ban, kemudian ada Ramadan. Perjalanan begitu singkat. Maka hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perasaan ini bukan hanya di dunia. Ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat kelak, maka juga seseorang yang menjalani hidupnya di dunia, berapapun tahunnya, ia akan merasa tidak hidup di dunia kecuali hanya di waktu pagi dan sore. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbath illa 'ashiyatan aw duhaha. Seolah-olah ia hanya merasa hidup di dunia itu di waktu pagi ataupun di waktu sore, sejenak, sebentar, tak lama. Maka hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu yang sangat cepat berlalu ini, kalau kita tidak memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, maka dia akan meninggalkan kita.
Kemudian poin yang kedua, bahwa waktu yang telah berlalu itu tidak akan pernah bisa kembali lagi. Tidak jamaah rahimahumullah, tahun 2023 itu telah menjadi masa lampau. Telah menjadi masa lampau, tidak akan pernah bisa kembali lagi. Tahun 2022 telah menjadi masa lampau, tidak akan pernah bisa kembali lagi. Pada hari ini kita berada di tahun 2023. Ramadan tahun yang lalu juga telah menjadi masa lampau, tidak akan bisa kembali lagi. Mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan tahun depan. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW memerintahkan kita agar kita memanfaatkan kesempatan yang ada untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iqtanim khamsan qabla khamsin. Pergunakanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Syababaka qabla haramin, masa mudamu sebelum datang masa tua. Bagi yang muda, bagi yang kuat, pergunakan dengan sebaik-baiknya. Begitu banyak hadis-hadis Rasulullah SAW dan juga firman Allah yang menjelaskan tentang bagaimana keutamaan pemuda. Dalam beberapa hadis disebutkan, salah satunya adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan khusus kepada mereka yang muda. Di saat tidak ada perlindungan selain perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka asyabun nasyat fi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisi yang lain juga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertanyaan khusus kepada yang muda. Nanti begitu berhadapan dengan mahkamahnya Allah Subhanahu wa taala, bagi yang muda itu ada pertanyaan khusus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa mudamu untuk apa engkau habiskan? Untuk apa engkau gunakan masa muda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sidang jamaah rahimahumullah. Maka bagi yang muda pada hari ini, hendaklah manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Manfaatkan waktu untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat. Lakukanlah sesuatu yang bisa bermanfaat kepada diri pribadi, kepada keluarga, kepada masyarakat umum, kepada bangsa, kepada agama kita. Itu adalah merupakan salah satu cara untuk mensyukuri masa muda. Sidang jamaah rahimahumullah, jangan kita terperdaya oleh bagaimana kehidupan kita pada saat ini, sementara kita tidak memikirkan bagaimana masa depan kita. Sementara masa depan kita, masa depan keluarga kita, masa depan daerah kita, masa depan agama kita adalah ada di tangan yang muda pada saat ini. Ketika kita lalai, ketika yang muda itu lalai untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan zaman di masa yang akan datang, maka binasalah tempat tersebut, binasalah agama pada daerah tersebut. Karena yang muda tidak memiliki potensi, tidak memiliki kekuatan dalam mempertahankan apa yang kita sebutkan. Sidang jamaah rahimahumullah. Kemudian waginaka qabla faqri, masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Diperintahkan kita oleh Rasulullah SAW mempergunakan masa kaya sebelum datang masa miskin. Masa kaya adalah masa di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita berupa kelebihan harta. Apa yang kita inginkan ada. Banyak harta yang kita miliki. Tapi tidak ada yang dapat menyelamatkan kita kecuali apa yang telah kita syukuri. Apa yang kita infakkan, apa yang kita sedekahkan, apa yang kita belanjakan di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Sementara selain itu akan menjadi musuh pemiliknya. Harta yang ia tinggalkan tidak dimanfaatkan di jalannya Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjadi musuh bagi pemiliknya dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Harta tersebut yang akan menyiksanya. Dengan jamaah rahimahullah, ada salah satu hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim,
bahwa suatu saat nanti akan didatangkan seorang manusia yang paling bahagia di dunia, serba berkecukupan. Apa yang dia miliki ada, apa yang dia inginkan ada. Tidak ada kesusahan dalam hidupnya. Selama ia hidup di dunia tidak pernah merasakan kesusahan, karena ia serba memiliki apa yang dia inginkan. Akan tetapi ia termasuk penghuni neraka, karena dia lupa untuk bersyukur terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Lalu kemudian Allah celupkan dia ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dicelupkan sejenak, sebentar, tak lama. Lalu kemudian ditanyakan kepadanya, wahai anak Adam, apakah engkau ada merasakan kebahagiaan? Apakah engkau ada merasakan kesenangan? Apa jawabannya? La, wallahi tidak, demi Allah. Wahai Allah, aku sama sekali tidak merasakan kebahagiaan. Aku sama sekali tidak merasakan kesenangan. Sebentar dicelupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian telah melupakan bagaimana kenikmatan selama puluhan tahun yang dia nikmati selama hidup di dunia. Bagaimana itu rasanya? Bagaimana itu azab Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kemudian dapat melupakan kenikmatan yang puluhan tahun kita rasakan di dunia. Begitu sebaliknya, seorang yang tidak berkecukupan, serba berkekurangan, tapi kemudian dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taat serta patuh tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kemudian ia dicelupkan ke dalam surganya Allah. Lalu kemudian ditanyakan kepadanya, apakah engkau ada merasakan kesusahan? Apakah engkau ada merasakan kesengsaraan? Jawabannya, la wallahi tidak, wahai Allah. Demi Allah, aku sama sekali tidak merasakan kesusahan. Aku sama sekali tidak merasakan kesengsaraan. Sebentar dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surganya dengan segala kenikmatan yang ada di dalamnya, ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian baru terasa selama puluhan tahun hidup di dunia ia merasakan kesusahan, ia merasakan kekurangan, ia merasakan kesedihan. Tapi kemudian begitu dirasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana kenikmatan surga, ia telah melupakan kesusahan tersebut. Hadirin sidang jamaah rahimakumullah. Kembali kita kepada masalah harta tadi, karena itu pun adalah merupakan titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang suatu saat nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang suatu saat nanti kalau bukan kita yang meninggalkan harta tersebut karena dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala duluan, ataupun bisa jadi kiamat datang lalu kemudian kita masih bersama harta yang tidak kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka manfaatkan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di jalan Allah. Berbanyak mengeluarkan sedekah, infak, membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan, membangun rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan begitu juga dengan amal-amal jariah yang lain. Kemudian berikutnya, wasihatata qabla saqami, masa sehatmu sebelum datang masa sakit. Masa sehat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, tergunakanlah dengan sebaik-baiknya sebelum datang masa sakit kita. Karena tidak ada yang sehat selamanya. Bisa jadi sebelum yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diberikan rasa sakit kepadanya. Kalau sudah sakit, tidak sanggup lagi untuk beribadah, tidak sanggup lagi untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak seperti orang sehat lagi dalam menyikapi apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul. Kemudian masa luangmu sebelum datang masa sempitmu. Masa luang, waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, jangan kita gunakan hanya untuk sesuatu yang melalaikan. Masa luang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manfaatkan untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat. Bermanfaat untuk diri kita, bermanfaat untuk keluarga kita. Pada hari ini betapa banyak orang-orang muslim yang memiliki banyak waktu luang, tapi kemudian tidak
tidak memanfaatkannya dengan baik, hari-harinya digunakan untuk melakukan sesuatu yang mendatangkan hiburan, hanya untuk itu. Di warung kopi selama 1 hari hanya untuk segelas kopi, kemudian dia melupakan tanggung jawabnya, ia melupakan tanggung jawabnya, hak dan kewajibannya kepada keluarganya, kepada dirinya pribadi, kepada agamanya, kepada orang lain. Itu juga termasuk salah satu daripada melalaikan waktu itu sendiri. Minum kopi boleh, tapi hanya sebatas untuk minum kopi, bukan kemudian melalaikan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apalagi kalau misalnya di dalam kita melaksanakan sesuatu yang halal, kita campurkan dengan sesuatu yang haram. Main game misalnya di warung, seperti yang dilakukan oleh sebagian kaum muda. Main SIM, game online dan lain sebagainya, telah melalaikan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal setelah waktu luang itu pasti akan ada waktu sempit. Maka hal ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum datang waktu sempit, pergunakanlah waktu luang. Kemudian yang terakhir adalah masa hidup sebelum datang masa kematian. Hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita pada saat ini adalah merupakan salah satu nikmat yang sangat besar. Kita bisa menghirup udara segar di muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat ini. Itu adalah merupakan nikmatnya Allah. Akan ada waktunya bagi kita semua makhluk Allah akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan ditutup usia kita. Apalagi setiap berjalannya waktu, setiap bertambahnya usia menunjukkan jatah usia ataupun umur kita di dunia semakin berkurang. Maka hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pergunakanlah dengan sebaik-baiknya sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke hadiratnya. Sehingga kemudian ketika kita berhadapan dengan mahkamahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan kita yang selama-lamanya, kita termasuk dalam posisi aman. Itu yang kita cari. Bagaimana cara supaya kita begitu berhadapan dengan mahkamahnya Allah itu dalam posisi aman? Nah, karena disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam satu hadis bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengumpulkan 2 rasa aman dalam diri manusia. Bagi siapa yang merasa aman di dunia, maka ia akan merasa ketakutan di akhirat. Dan kalau siapa yang merasa takut di dunia, maka ia akan diberikan rasa aman di akhirat. Sila jamaah rahimakumullah. Maka di dalam hadis ini memberikan pelajaran kepada kita. Ketika kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut akan azabnya, takut kepada kebesarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kemudian menjadikan rasa takut itu untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah, serta tidak melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah dia akan merasa aman di akhirat kelak. Namun barang siapa yang tidak merasa takut di dunia ini, ia hidup seolah-olah semena-mena, sesuka-sukanya, seolah-olah tidak ada kewajiban atasnya. Ia bisa berbuat apa saja yang ia inginkan. Itu adalah merupakan sikap orang yang merasa aman. Maka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia tidak akan bisa berbudi. Di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia akan gemetaran. Di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia akan merasakan ketakutan yang luar biasa karena berhadapan dengan hukumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Yaqulu Allah 'azza wa jalla fi kitabihi al-'aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة